Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 atau pengembang 3. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi KD 3.12 yaitu membandingkan kritik dan isai. Materi untuk kelas 12 SMA atau MA sederajat semester 2. Hai semuanya, perkenalkan kami dari pengembang 3 media pembelajaran untuk materi membandingkan kritik dan isai. Yang pertama ada Gina Auliah Fitriah, kedua Haryadi, ketiga Husnul Hamidah, keempat Indriani Putri, kelima Jenny Arsari, dan keenam Karisma Yogi Noviana. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan menjelaskan kompetensi dasar dalam materi membandingkan kritik dan isai. Yang pertama ada kompetensi dasar 3.12, yaitu membandingkan kritik sastra dan isai dari aspek pengetahuan dan pandangan penulis. Yang kedua ada kompetensi dasar atau KD 4.12, yaitu menyusun kritik dan isai dengan memperhatikan aspek pengetahuan dan pandangan penulis, baik secara lisan maupun tulis. Kemudian ada tujuan pembelajaran kompetensi dasar atau KD 3.12. Yang pertama, mengidentifikasi dari pengertian, ciri-ciri, struktur dan kaidah kritik dan isai. Kedua, membandingkan persamaan dan perbedaan kritik dan isai dari aspek pengetahuan dan pandangan penulisnya. Selanjutnya, ada tujuan pembelajaran kompetensi dasar atau KD 4.12. Yang pertama, ada menulis kritik terhadap karya sastra. Kedua, menyusun isai terhadap suatu objek atau permasalahan dengan memperhatikan objek atau permasalahan. Dan yang ketiga, mempresentasikan, menanggapi, dan merevisi kritik dan isai. Setelah kita memahami kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran dari materi membandingkan kritik dan isai, maka kita akan masuk kepada materi pokoknya. Yang pertama ada pengertian dan ciri-ciri kritik dan isai. Yang kedua ada struktur kritik dan isai. Ketiga, kaidah kritik dan isai. Keempat, perbedaan kritik dan isai. Kelima, langkah-langkah membuat kritik dan isai. Dan yang terakhir, keenam, penyusunan kritik dan isai. Setelah saya menjelaskan materi-materi pokok pada slide ini, maka kami akan memaparkan materi membandingkan kritik dan isai oleh pengembang 3. Semuanya, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian kritik, ciri-ciri kritik, dan jenis-jenis kritik berdasarkan penerapannya. Pengertian kritik. Kritik merupakan penilaian terhadap suatu karya secara seimbang, baik kelemahan maupun kelebihannya. Fokus dari kritik adalah menilai karya. Karya yang dikritik biasanya berupa karya seni, baik karya sastra, musik, lukisan, buku, dan film. Jenis-jenis kritik berdasarkan penerapannya. Jenis-jenis karya sastra dibagi menjadi 3, yaitu ragam prosa atau cerpen dan novel, puisi, dan drama. Ciri-ciri kritik. 1. Bersifat menanggapi atau mengomentari karya orang lain. 2. Menunjukkan kelebihan dan kekurangan. 3. Memberi saran perbaikan. 4. Bertujuan menjembatani pemahaman pembaca. Selanjutnya, saya akan menjelaskan struktur dan kaidah-kaidah kritik. Struktur kritik. Struktur yang pertama ada evaluasi,
yaitu berisi pernyataan umum mengenai suatu yang akan disampaikan. Struktur kedua ada deskripsi teks, yaitu bagian isi teks tanggapan yang kritis, memuat informasi tentang data-data dan pendapat-pendapat yang mendukung pernyataan atau melemahkan pernyataan. Dan struktur yang ketiga ada penegasan ulang, yaitu bagian terakhir teks berisi penegasan ulang mengenai suatu yang sudah dilakukan atau diputuskan. Selanjutnya ada kaidah-kaidah kritik. Kaidah-kaidah kritik ada 4, yaitu kalimat kompleks, konjungsi, kata rujukan, dan pilihan kata. Yang pertama ada kalimat kompleks, yaitu kalimat yang memiliki lebih dari 2 struktur dan 2 verba. Kaidah yang kedua ada konjungsi, yaitu kata penghubung yang menghubungkan setiap kata dan struktur kalimat. Kaidah yang ketiga ada kata rujukan, yaitu sesuatu yang digunakan oleh penulis untuk memperkuat pernyataan dengan tegas, dikenal juga dengan sebutan referensi. Dan kaidah terakhir ada pilihan kata, yaitu pemilihan kata yang sesuai dengan penggunaan sekaligus pembuatan teks tanggapan kritis. Apakah kalian sudah memahami materi sebelumnya? Yaitu mengenai pengertian, ciri-ciri, struktur, dan kaidah-kaidah kritik. Setelah kalian memahami materi tersebut, selanjutnya kami akan menjelaskan apa itu isai. Yang pertama ada pengertian isai. Isai merupakan karangan prosa yang membahas suatu masalah secara sepintas lalu dari sudut pandang pribadi penulisnya. Fokus dari isai mengarah pada cara pandang seorang terhadap suatu objek atau peristiwa. Ciri-ciri. Esai berbentuk prosa, artinya dalam bentuk komunikasi biasa, menghindarkan penggunaan bahasa dan ungkapan figur. Singkat, maksudnya dapat dibaca dengan santai dalam waktu 2 jam. Esai memiliki gaya pembeda. Seorang penulis esai yang baik akan membawa ciri dan gaya yang khas yang membedakan tulisannya dengan gaya penulisan lain. Esai selalu tidak utuh, artinya penulis memilih segi-segi yang penting dan menarik dari suatu objek atau subjek yang hendak ditulis. Esai memenuhi keutuhan penulis. Walaupun esai adalah tulisan yang tidak utuh, namun harus memiliki kesatuan dan memenuhi syarat-syarat penulisan, mulai dari pendahuluan, pengembangan, sampai dengan pengakhiran. Kemudian, esai juga mempunyai nada pribadi atau bersifat individu. Yang membedakan esai dengan jenis karya sastra adalah cirinya yang personal. Ciri personal dalam penulisan esai adalah pengungkapan penulis sendiri tentang pandangannya, sikapnya, pikirannya kepada pembaca. Selanjutnya, struktur esai. Pendahuluan. Struktur awal pembangun kerangka dari esai. Pendahuluan biasanya akan mengungkapkan secara sekilas topik atau tema yang akan diangkat pada keseluruhan esai. Kemudian bagian isi. Bagian ini merupakan bagian inti dari struktur pembangun esai. Pada bagian ini, topik atau tema yang telah dipilih akan dibahas dan dijelaskan secara lebih rinci dan mendetail. Yang terakhir ialah penutup atau kesimpulan. Seperti namanya, bagian penutup merupakan bagian terakhir dalam menyusun sebuah esai. Kaidah-kaidah esai. Pertama, baku. Struktur yang digunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baku, baik mengenai struktur kalimat maupun kata. Demikian juga pemilihan kata atau istilah dan penulisan sesuai dengan
Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau biasa disingkat PUEBI. Logis. Ide atau pesan yang disampaikan melalui bahasa Indonesia yang beragam serta dapat diterima oleh akal. Yang ketiga, ringkas. Ide dan gagasan diungkapkan dengan kalimat pendek sesuai dengan kebutuhan. Pemakaian kata seperlunya, tidak berlebihan, tetapi isinya bernas. Yang keempat, runtun. Ide diungkapkan secara teratur sesuai dengan urutan dan tingkatannya, baik dalam kalimat maupun dalam paragraf. Yang terakhir ialah denotatif. Denotatif adalah kata yang diungkapkan dengan kalimat pendek sesuai dengan kebutuhan. Seperti pada poin 3. Pemakaian kata seperlunya, tidak berlebihan, tetapi isinya bernas. Di sini terdapat perbandingan kritik sastra dan isai berdasarkan pengetahuan yang disaji. Yang pertama, pada kritik. Pada kritik, objek kajian adalah karya, misalnya seni musik, sastra, tari, drama, film, pahat, dan lukis. Sedangkan pada isai, objek kajian dapat berupa karya atau fenomena. Yang kedua, pada kritik ada deskripsi karya. Bila karya berwujud buku, deskripsinya berupa sinopsis atau novel. Sedangkan pada isai, tidak ada ringkasan atau sinopsis karya. Yang ketiga, pada kritik. Pada kritik menyajikan data objektif. Sedangkan isai tidak selalu membutuhkan data. Selanjutnya, perbandingan kritik sastra dan isai berdasarkan pandangan penulisnya. Yang pertama, pada kritik. Penilaian terhadap karya dilakukan secara objektif, disertai data dan alasan yang logis. Sedangkan isai, kajian dilakukan secara subjektif menurut pendapat pribadi penulis isai. Yang kedua, pada kritik. Dalam memberikan penilaian, seringkali menggunakan kajian teori yang sudah mapan. Sedangkan isai jarang atau hampir tidak pernah mencantumkan kajian teori. Kemudian yang ketiga, pada kritik, pembahasan terhadap karya secara utuh dan menyeluruh. Sedangkan isai, objek atau fenomena yang dikaji tidak dibahas menyeluruh, tetapi hanya pada hal yang menarik menurut pandangan penulisnya. Selanjutnya di sini ada langkah-langkah membuat kritik dan isai. Langkah-langkah membuat kritik yang pertama, menentukan tema atau topik yang akan ditulis atau dikritik. Yang kedua, mengumpulkan bahan-bahan referensi pendukung. Yang ketiga, mengidentifikasi unsur-unsur yang mendukung dan kontra. Yang keempat, memilih unsur-unsur yang dapat mendukung tema. Yang kelima, memulai untuk menulis kritik. Yang keenam, membaca dan melakukan pengeditan ulang untuk revisi. Dan yang ketujuh atau yang terakhir, mengirimkan ke media massa cetak. Selanjutnya, langkah-langkah membuat isai. Yang pertama,
menentukan tema yang menarik. Yang kedua, melakukan research atau penelitian, pengumpulan bahan. Yang ketiga, membuat outline atau garis besar. Yang keempat, pemberian judul dalam esai tersebut. Yang kelima, memulai untuk menulis esai. Dan yang keenam atau yang terakhir, memperhatikan pemilihan kata. Halo semuanya, jadi pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas terkait dengan contoh penyusunan kritik. Dalam hal ini kita akan sama-sama membahas terkait dengan hasil karya sastra yang dipelopori oleh Ranti Jumiarni terkait dengan Tirani dan Benteng, Putri dan Refleksi 4 Dekade Sejarah Indonesia. Dalam hal ini, contoh penyusunan kritiknya yaitu yang pertama, ada pengenalan isu. Pengenalan isunya yaitu Taufik Ismail adalah sastrawan yang memelopori angkatan 66 dan puisi-puisi karyanya tak lekang oleh waktu. Salah satu kumpulan puisi Taufik Ismail yang cukup fenomenal adalah Tirani dan Benteng. Kumpulan puisi ini mampu memotret jalinan sejarah secara gambling dan tanpa tending aling-aling. Kumpulan puisi ini terdiri atas 3 bagian. Bagian pertama, puisi menjelang Tirani dan Benteng. Bagian kedua, Tirani, dan bagian ketiga, Benteng. Selanjutnya, ada pemaparan argumen. Pemaparan argumennya yaitu puisi-puisi menjelang Tirani dan Benteng ditulis antara tahun 1960 sampai 1965. Ada 30 judul puisi yaitu Ada 30 judul puisi yang melukiskan gejolak Indonesia menjelang peralihan periode lama menuju Orde Baru. Taufik bercerita mengenai perseteruan antara pemerintah dan PPRI atau Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia pada masa itu. Elegi buat sebuah perang saudara menggambarkan kekacauan yang terjadi di negara kita. Kekacauan itulah yang menjadi embrio ketakutan dan ketidakberdayaan bangsa kita. Kekacauan yang melahirkan peristiwa hitam dalam peta sejarah Indonesia. Selanjutnya, dalam contoh penyusunan kritik ada yang bernama kesimpulan. Kesimpulannya dalam karya ini yaitu dari ketiga bagian, puisi-puisi menjelang Tirani dan Benteng, bagian kedua Tirani dan bagian ketiga Benteng. Semuanya menceritakan hal yang sama yaitu penderitaan rakyat Indonesia di masa itu, kemiskinan dan ketidakadilan. Perbedaan status antara si miskin dan si kaya, terbelenggunya pemikiran-pemikiran sastrawan, serta munculnya PKI di Republik ini. Tirani dan Benteng mampu merefleksikan kehidupan sosial masyarakat di mana puisi ini ditulis dengan apik, kata demi kata, bait demi bait, puisi demi puisi, jalin menjalin untuk melukiskan latar sosial ekonomis hingga sejarah dengan sangat tepat. Itu saja contoh penyusunan kritik yang terdiri dari pengenalan isu, pemaparan argumen, dan kesimpulan yang dilihat dari hasil karya sastra yang dipelopori oleh Ranti Jumiarni, Tirani dan Benteng, Putri dan Refleksi 4 Dekade Sejarah Indonesia. Saya akan menjelaskan tentang contoh penyusunan esai, yang dimana contoh esai yang saya ambil berjudul Merajah. Di sini, saya juga akan paparkan bagaimana sih cara penyusunan esai yang baik dan benar, mulai dari pendahuluan, isi pembahasan, sampai kesimpulan. Jadi, disimak baik-baik ya. Pertama, pendahuluan. Merajah adalah salah satu jenis karya sastra klasik yang dalam istilah kesusastraan Melayu atau Indonesia dikenal dengan sebutan mantra. Masyarakat Aceh sampai dengan sekarang masih membudayakan merajah. Walaupun secara keilmuan sastra, masyarakat tidak mengetahui
kalau ternyata merajah merupakan salah satu genre sastra. Yang kedua, isi pembahasan. Terlepas dari sihir atau tidak, kepercayaan masyarakat Aceh kepada tabib akan kesembuhan penyakit yang dideritanya sangat besar kepada kepribadian pasien. Terlebih masyarakat awam lebih mempercayai pengobatan yang bersifat alamiah daripada seorang dokter spesialis sekalipun. Dalam pengobatannya, tabib ini hanya membacakan beberapa mantra kesembuhan, atau dalam bahasa Aceh disebut dengan merajah. Tingkat kemanjuran mantra ini sangat dipengaruhi oleh sahabat atau para jin. Namun, ada juga beberapa tabib yang hanya menggunakan media ayat-ayat suci Al-Quran untuk kesembuhannya. Nah, di Aceh sendiri tercatat beberapa daerah yang sangat kental dengan ilmu ini, khususnya ilmu kebatilan tersebut, di antaranya Pantai Barat Selatan, Sinabang, Aceh Tengah. Namun, sampai saat ini belum ada data yang real yang mampu menyimpulkan keberadaannya. Nah, yang terakhir nih, ada kesimpulan. Namun, ada juga masyarakat Aceh yang memakai jasa tabib untuk membantu menemukan barang mereka yang hilang, atau yang biasanya disebut dengan Muleon, atau ilmu tenung. Khususnya, tabib atau dukun yang berada di desa-desa umumnya, mereka tidak menetapkan tarif khusus selama pengobatan, tetapi para pasien memberikan sejumlah uang seikhlasnya saja. Mereka cukup dibayar dengan 5.000 atau dengan menjamu dengan makan malam saja. Nah, satu hal yang perlu diketahui dan sangat penting untuk diketahui. Tepatnya pada pukul 16.00 sampai 5.30, selebih dari itu, para tabib, dukun atau dukon akan menolak membacakan mantranya dengan alasan Hana Koeng Panukoh, atau yang biasa disebut dengan tidak kuat pemotong. Nah, itu dia tadi contoh penyusunan esai, mulai dari pendahuluan, isi pembahasan, sampai kesimpulan. Nah, selanjutnya, untuk melatih kemampuan siswa dalam materi sebelumnya, yaitu membandingkan kritik dan esai, kerjakanlah tugas mandiri tersebut dengan mengakses link di samping ya. Tugas dikumpulkan melalui email yang tertera dengan format Word, font Times New Roman 12, dan spasi 1,5. Tenggat pengumpulan tugas pukul 00.00 WITA, Jumat 23 Juni 2022. Eits, jangan lupa dikerjakan ya tugasnya. Bye-bye.